Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anita Maindawati, NIM 8568353383, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka. Pada video praktikum kali ini, saya akan melakukan praktikum tentang pertumbuhan dan perkembangan pada kecambah. Mari kita mulai praktikumnya. Alat dan bahan yang digunakan adalah kecambah, air, gelas, tisu, spidol, dan centok. Cara kerjanya, ambil 2 buah wadah plastik, kemudian beri tanda A dan B menggunakan spidol. Sebelum itu, siapkan biji kecambah yang sudah direndam selama 6-12 jam. Masukkan kapas pada kedua wadah plastik. Ambil air dengan centong atau sendok, lalu beri sedikit demi sedikit, jangan sampai kapasnya kebanyakan air. Masukkan biji kecambah secukupnya. Setelah itu kita simpan kedua wadah A dan B di tempat yang terang dan gelap. Pada hari pertama, biji kacang hijau belum mengalami perubahan. Kulit biji masih keras dan belum terlihat tanda-tanda tumbuh. Proses imbibisi, yaitu penyerapan air oleh biji, sedang berlangsung. Pada hari kedua, biji mulai merekah dan muncul akar kecil atau yang biasa disebut radikula. Biji tampak sedikit lembek karena air mulai diserap. Proses perkecambahan sudah dimulai. Pada hari ketiga, akar semakin panjang dan terlihat jelas. Batang atau biasa yang disebut plumula mulai muncul dari biji. Pertumbuhan mulai meningkat. Pada hari keempat, batang tumbuh ke atas dan warna hijau muda mulai tampak. Akar semakin banyak dan memanjang ke bawah, fotosintesis awal mulai terjadi. Pada hari kelima, kecambah semakin tinggi dan daun pertama mulai terbuka. Pertumbuhan sangat jelas dibandingkan hari sebelumnya. Pada hari keenam, daun sudah tampak sempurna, warna hijau lebih kuat, akar semakin panjang dan banyak, tanaman mulai berdiri tegak. Pada hari ketujuh, kecambah sudah tinggi dengan 2 daun sejati, akar menjalar kuat dan tanaman tampak sehat, pertumbuhan kurang lebih optimal tercapai. Dari hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa biji kacang hijau tumbuh secara bertahap dengan diawali proses penyerapan air, munculnya akar, batang, hingga terbentuknya daun muda. Pertumbuhan yang baik terjadi apabila faktor lingkungan seperti air, cahaya, udara, dan suhu terpenuhi. Di video yang kedua kali ini, saya akan melakukan praktikum tentang pertumbuhan dan perkembangan pada lalat buah atau merutu. Seperti biasa, alat dan bahan yang kita perlukan adalah lalat buah atau merutu tentunya, kemudian pisang, kemudian kasa, wadah, plastik, agar-agar, kemudian sendok dan panci, kemudian air. Step yang pertama yaitu kita membuat tempat budidaya lalat buah atau merutu. Yang pertama, di sini saya sudah menyiapkan pisang yang sudah dihaluskan, kemudian agar-agar dari merek Nutrijel, kemudian air di dalam gelas secukupnya. Setelah agar-agar dan air dicampur jadi satu, kemudian dimasak hingga mendidih, baru ditambahkan pisang yang sudah dihaluskan tadi. Aduk hingga merata menjadi satu. Setelah itu kalian bisa tambahkan beberapa perisa buah ya, agar rasanya lebih manis atau aromanya lebih manis. Kemudian bisa langsung dituangkan ke wadah yang tadi kita punya. Tunggu hingga mengeras dan cukup dingin, baru kalian masukkan lalat buah atau merutu ke dalam tempat budidaya. Step yang kedua adalah memasukkan alat buah ke dalam wadah. Tapi di sini saya sudah punya 2 tempat budidaya yang sudah jadi, yang sudah saya buat sebelumnya. Tempat budidaya ini akan kita tunggu selama 2 minggu untuk melihat perkembangan dan pertumbuhan pada lalat buah atau merutu. Pada hari pertama, terlihat titik-titik putih kecil di permukaan agar-agar, diduga merupakan telur lalat buah. Karena kecil, agak sulit dilihat oleh mata. Pada hari kedua dan ketiga, telur menetas menjadi larva kecil berwarna putih susu. Larva mulai aktif menggali daging agar-agar dan menyebabkan bagian dalam buah lembek serta berair. Hari keempat sampai kelima, larva tumbuh lebih besar dan jumlahnya semakin banyak. Buah pisang dan agar-agar mulai mengeluarkan bau fermentasi yang kuat.
Pada hari ke-6, terlihat banyak larva yang bergerak naik ke permukaan agar-agar. Larva-larva ini tampak mencari tempat yang lebih kering untuk berubah menjadi pupa. Pada hari ke-7 dan 8, larva yang sudah meninggalkan agar-agar berubah menjadi pupa berwarna coklat tua. Dari hari ke-9 sampai hari ke-12, dari pupa mulai keluar lalat muda atau pemerutu berwarna kehitaman dengan sayap bening. Beberapa lalat terlihat terbang di sekitar wadah pengamatan. Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa lalat buah mengalami metamorfosis sempurna yang terdiri atas 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, dan lalat muda. Proses pertumbuhannya pada buah pisang berlangsung selama kurang lebih 12 hari. Pada hari ke-6, larva mulai keluar dari buah untuk mencari tempat kering dan berubah menjadi pupa. Hasil ini membuktikan bahwa lingkungan yang lembab dan kaya nutrisi mempercepat perkembangan lalat buah. Itu saja video praktikum kali ini. Sampai jumpa pada praktikum berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.